Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Putri. Saya Ardiansyah. Dan saya Firda. Selamat datang di video kami yang akan membahas topik analisis SWOT dan isu global dalam manajemen strategi. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk sama istilah manajemen strategi. Gampangnya sih, ini tuh kayak GPS buat perusahaan yang akan menunjukkan arah, tujuan dan cara sampai ke sana. Tanpa strategi, perusahaan seperti jalan di hutan tanpa tahu mau kemana. Makanya manajemen strategi tuh penting banget agar semua kegiatan perusahaan punya tujuan jelas dan terarah. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama. SWOT Analysis. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Contohnya gini ya. Misalnya kamu punya bisnis kopi kekinian. Strength, biji kopi lokal, harga terjangkau. Weakness, lokasi jauh dari kampus. Opportunity, tren nongkrong dan kerja dari kafe. Threat, pesaing baru buka tiap minggu. Terus gimana cara buat SWOT yang efektif? Pertama, kita itu harus kumpulin data. Di sini data dibagi jadi dua bagian, yaitu data internal misalnya strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, dan ada data eksternal ini meliputi opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Nah, kalau teman-teman udah paham bagian-bagian dari SWOT, sekarang aku mau jelasin nih data apa aja sih yang dibutuhin buat analisis SWOT. Pertama, kita perlu evaluasi performa usaha. Jangan lupa buat lihat pesaing, mereka ngelakuin apa, strateginya gimana. Dan yang terpenting, kita harus rutin ngecek tren pasar, biar tetap up to date. Ini penting banget buat keberlangsungan usaha kita ke depannya. Jadi gak bisa cuma asal nebak-nebak atau ikut asumsi aja ya. Zaman sekarang, kita gak bisa cuma mikirin kondisi lokal doang. Dunia makin terhubung, dan bisnis kita bakal terdampak sama isu global. Contohnya seperti perubahan iklim, bahan baku menjadi mahal, teknologi AI, otomatisasi kerja, krisis ekonomi global, daya beli menurun, perang dagang dan geopolitik distribusi terganggu. Kita sebagai pebisnis atau calon manajer wajib waspada dan adaptif. Terus gimana ngaitinnya? Gampang kok. Makanya, strategi perusahaan harus fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika dunia luar. Isu global bisa masuk ke bagian opportunity dan threat. Misalnya tren digitalisasi, peluang buat jualan online. Tapi kalau banyak pesaing digital itu juga ancaman. Contoh lainnya dari produk Emina. Strengthnya produk Emina punya brand image kuat di kalangan anak remaja. Weakness sayangnya distribusinya masih terbatas di beberapa daerah. Opportunity pasar kosmetik sekarang makin rame, apalagi tambahan dari e-commerce. Jadi peluang terbuka sangat lebar. Threat sayangnya persaingan juga makin ketat, terutama brand Korea dan lokal lainnya. Jadi Emina harus berinovasi biar tetap bersaing. Jadi kesimpulannya adalah, analisis SWOT bantu perusahaan mengenali diri dan lingkungan bisnis. Isu global adalah faktor penting yang harus selalu diikuti. Gabungan SWOT dan wawasan global sama dengan strategi G2. Jangan asal jalan, tentukan arah dulu. Karena bisnis zaman sekarang, bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal siap tidaknya menghadapi dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton video kita, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat langsung tulis di kolom komentar. Salam dari kami kelompok 7. Saya Firda, Ardiansyah dan Putri undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.